Timnas Indonesia tengah diterpa badai besar di sektor pertahanan. Posisi bek tengah kini berada di titik rawan, hanya menyisakan satu pemain cadangan yang siap dimainkan. Situasi ini membuat publik bertanya-tanya, mengapa Patrick Kluivert tidak memanggil kembali Elkan Bagot. Padahal, kehadiran Bagot bisa menjadi solusi cepat di tengah krisis yang sedang melanda lini belakang Garuda. Pada Maret lalu, Elkan Bagot sebenarnya mendapat kesempatan untuk kembali memperkuat timnas. Namun, ia secara mengejutkan menolak panggilan tersebut dengan alasan yang sangat pribadi. Ia takut kehilangan tempat di klubnya jika harus absen karena tugas negara. Ironisnya, saat ini posisinya di klub justru sudah tergantikan oleh pemain lain yang tampil lebih baik. Kini Bagot berada di titik sulit, tak mendapat tempat di klub, dan juga tak lagi dipanggil timnas. Meski kondisi timnas sangat genting, Kluivert bersikukuh tak akan memencet tombol darurat. Ia memilih untuk tidak kembali melobi Bagot, walaupun jumlah bek tengah yang tersedia sangat terbatas. Keputusan ini sontak memantik reaksi keras dari publik dan pengamat sepak bola nasional. Ada yang menilai Kluivert terlalu keras kepala, namun sebagian lain melihat ini sebagai sikap konsisten dan penuh prinsip. Dalam situasi genting, sikap seperti ini bisa dianggap berani atau justru berisiko besar. Kini kekhawatiran publik mulai membesar menjelang laga-laga krusial kualifikasi internasional. Jika salah satu bek utama mengalami cedera atau akumulasi kartu, timnas nyaris tak punya pengganti sepadan. Kekuatan lini belakang Garuda bisa runtuh seketika hanya karena satu insiden. Kecemasan merambat ke seluruh penjuru negeri, dengan banyak mata kini tertuju ke arah Kluivert. Satu keputusan keliru bisa menggagalkan perjuangan panjang Indonesia di level dunia. Timnas Indonesia ternyata punya rutinitas yang tak biasa saat menjalani pemusatan latihan. Gelandang Tom Hai membocorkan bagaimana program latihan bisa berubah-ubah, tergantung lokasi dan kebutuhan tim. Saat TC di Jakarta, para pemain lebih sering berlatih malam hari karena waktu adaptasi yang sangat terbatas sebelum laga kontra Bahrain. Situasi berubah saat TC berpindah ke Bali, program latihan dilakukan pagi dan sore untuk memaksimalkan kondisi pemain. Tom Hai menjelaskan bahwa semua kegiatan dalam TC ditentukan langsung oleh pelatih. Pemain hanya mengikuti jadwal yang telah dirancang, entah itu latihan, rapat tim, atau sesi istirahat. Mantan pemain Almere City ini juga mengungkapkan bahwa selain berlatih, mereka sering melakukan pertemuan untuk membahas strategi. Ini penting agar para pemain bisa memahami taktik pelatih untuk pertandingan selanjutnya. Menurutnya, rutinitas tersebut fleksibel, bergantung pada rencana mingguan yang dibuat tim pelatih. Hal yang tak kalah penting dalam TC adalah waktu untuk membangun kekompakan tim. Tom menyebut TC menjadi momen penting untuk saling mengenal, apalagi skuad timnas kerap berubah di setiap pemanggilan. Interaksi antar pemain, baik di dalam lapangan maupun saat bersantai, menjadi bagian dari proses adaptasi. Kegiatan santai seperti nongkrong bareng atau diskusi ringan ikut membangun chemistry di antara mereka. Semua ini dilakukan demi hasil maksimal di laga penting. Menjelang pertandingan krusial melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni, intensitas TC makin meningkat. Fokus utama pemain dan pelatih kini tertuju pada strategi serta pemahaman antar lini. Waktu yang dimiliki di pemusatan latihan dimanfaatkan semaksimal mungkin, baik secara teknis maupun emosional. Tom menyebut bahwa meski banyak rapat dan latihan, semuanya dilakukan dengan pendekatan berbeda di setiap TC. Timnas Cina panik jelang duel panas menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebagai tim tamu, mereka sadar tekanan dari puluhan ribu supporter Garuda bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Suasana GBK yang bergemuruh dianggap sebagai momok bagi tim lawan, dan Cina tidak ingin datang tanpa persiapan mental. Menanggapi situasi tersebut, Asosiasi Sepak Bola Cina langsung ambil tindakan serius. Langkah mengejutkan pun dilakukan, CFA menghadirkan seorang psikolog ke dalam skuad utama. Psikolog ini bertugas khusus untuk membantu para pemain mengelola stres, menjaga fokus, dan mengontrol tekanan. Media Cina, 163, melaporkan bahwa keputusan ini diambil setelah muncul kekhawatiran soal kondisi mental para pemain. Tekanan bukan sekadar dari lawan, tapi juga dari ekspektasi tinggi publik Cina sendiri. Mereka sadar, hasil buruk di Jakarta bisa mengakhiri perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia. Pemain senior Lilley bahkan secara terbuka mengakui bahwa situasinya sangat genting. Menurutnya, jika mereka gagal meraih kemenangan atas Indonesia, maka peluang lolos otomatis tertutup. Ia menyebut setiap pemain merasakan tekanan berat, karena ini bukan sekadar pertandingan biasa, ini laga hidup dan mati. Meski begitu, Lilley mencoba menjaga semangat tim tetap menyala. Ia menegaskan bahwa kerja sama tim dan penguasaan bola menjadi kunci di laga nanti. Cina kini berada dalam dilema besar, antara kewajiban menang dan ketakutan akan atmosfer GBK yang membakar.
Menghadapi Indonesia yang tengah on fire dan didukung penuh oleh publik sendiri, bukan tugas mudah. Semua mata tertuju pada apakah strategi mental mereka akan berhasil meredam tekanan nyata di lapangan. Satu kesalahan bisa jadi mimpi buruk, satu gol bisa jadi akhir cerita. TC Timnas Indonesia di Bali langsung diguncang kabar mengejutkan. Baru memasuki hari ketiga, dua pemain inti dipastikan tidak akan hadir di Pulau Dewata. Kevin Dix jadi nama pertama yang batal datang karena masih harus membela FC Copenhagen dalam laga penting pada 29 Mei 2025. Ia baru akan bergabung saat timnas sudah berada di Jakarta. Ketidakhadiran Dix jadi pukulan, mengingat ia merupakan bek tangguh yang diandalkan Patrick Kluivert. Satu lagi pemain yang absen adalah Maarten Pas, kiper utama FC Dallas. Ia harus menyelesaikan satu pertandingan terakhir bersama klubnya pada 1 Juni 2025. Baru setelah itu, Pas akan terbang ke Jakarta menyusul rekan-rekannya. Namun, absennya Pas di Bali tidak terlalu meresahkan karena ia juga tak bisa tampil lawan Cina akibat akumulasi kartu kuning. Posisinya kemungkinan besar akan diisi Emil Audero yang sudah siap tempur. Belum reda kabar soal dua pemain tersebut, satu kejutan lain muncul dari Eliano Reinders. Gelandang PEC Zwolle itu memilih mundur dari pemusatan latihan karena istrinya akan segera melahirkan. Keputusan ini membuatnya absen total dari laga melawan Cina dan Jepang. Tim pelatih menghormati pilihannya dan belum menentukan apakah akan memanggil pengganti. Situasi ini membuat komposisi lini tengah timnas menjadi semakin tidak pasti. Kondisi timnas Indonesia kini penuh tanda tanya menjelang laga penting kualifikasi Piala Dunia. Dengan 3 pemain absen, tim pelatih harus segera menyusun ulang strategi. Jadwal yang padat dan lawan yang berat membuat situasi semakin menegangkan. TC di Bali yang seharusnya jadi momen pematangan tim justru diwarnai absennya pemain-pemain kunci. Kini harapan tertuju pada para pemain yang tersisa untuk tampil maksimal. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia. Timnas U23 Indonesia resmi segrup dengan raksasa Asia Korea Selatan dalam kualifikasi Piala Asia U23. Pelatih anyar Garuda Muda Gerald van den Burg justru menyambut hasil drawing ini dengan semangat membara. Alih-alih gentar, pelatih asal Belanda itu langsung menggebrak dengan target tinggi, juara grup dan lolos ke putaran final di Arab Saudi. Yang membuatnya lebih optimis, Indonesia akan tampil sebagai tuan rumah dalam fase kualifikasi. Van den Burg percaya bermain di kandang akan menjadi keuntungan besar. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa dukungan publik sendiri sangat penting dan akan menjadi energi tambahan bagi para pemain muda Indonesia. Ia menyadari bahwa Korea Selatan adalah tantangan terberat, mengingat kekuatan dan sejarah panjang mereka di sepak bola Asia. Namun bagi Van den Burg, menghadapi lawan kuat justru jadi momen pembuktian. Dia tidak hanya ingin lolos, dia ingin membuktikan bahwa Garuda Muda sudah sejajar dengan tim-tim besar Asia. Soal dua tim lainnya di grup, Van den Burg mengaku belum terlalu mengenal kekuatan mereka. Meski begitu, ia tetap memandang hasil undian ini sebagai peluang besar. Justru ini saatnya menunjukkan perkembangan pesat yang telah dialami timnas U23 dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan ada bukan untuk dihindari, tapi ditaklukkan. Rasa percaya diri Van den Burg pun tak main-main. Dengan latar belakang sebagai mantan pemain Ajax Amsterdam dan pelatih berpengalaman, ia tahu betul apa yang dibutuhkan untuk sukses di level tertinggi. Ia menekankan pentingnya persiapan maksimal dan mental juara. Kalau ingin jadi yang terbaik, kita harus kalahkan yang terbaik, tegasnya. Bagi sang pelatih, laga melawan Korea Selatan merupakan kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa Garuda Muda pantas berbicara banyak di kancah Asia. Tiga hari jelang duel panas kontra timnas Indonesia, timnas Cina mengambil langkah ekstrim. Di bawah kendali pelatih Branko Ivankovic, mereka langsung menggelar latihan tertutup di Shanghai. Bukan tanpa alasan, langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi besar menghadapi laga yang disebut sebagai hidup dan mati. Sorotan tajam kini tertuju pada keputusan mengejutkan sang pelatih untuk mengubah posisi sejumlah pemain utama. Situasi internal Cina ternyata tengah berada dalam kondisi genting. Beberapa pemain kunci seperti Wu Lei harus absen akibat cedera. Selain itu, sejumlah pemain lainnya dipastikan tak bisa tampil karena terkena akumulasi kartu. Kekosongan ini memaksa Ivankovic mengambil keputusan berani, merotasi posisi pemain dan menyusun ulang strategi. Tak hanya mengganti pemain, bahkan pemain yang biasa bermain di satu posisi kini harus bersiap tampil di peran yang sama sekali baru. Media Cina melaporkan bahwa dalam sesi latihan internal, formasi dan komposisi tim kerap berubah-ubah. Bahkan para pemain sendiri tidak tahu siapa yang akan menjadi starter.
Kekacauan ini menandakan Cina sedang mencoba segala cara agar bisa mengalahkan timnas Indonesia. Dalam ketidakpastian ini, hanya Ivankovic dan tim pelatih yang tahu rencana sesungguhnya. Latihan tertutup pun dimanfaatkan untuk memastikan para pemain memahami instruksi teknis baru. Selama 3 hari, tidak ada media, tidak ada sorotan publik. Hanya latihan intensif dengan satu misi, menang atas Indonesia. Ivankovic tahu bahwa laga ini bisa menjadi titik balik atau kehancuran bagi timnya. Maka, segala risiko diambil, bahkan jika itu berarti merombak sistem yang selama ini sudah dijalankan.